What's up, Manda? Baru kita berdua doang nih. Iya mas, wih di kacamata baru ya mas Gary? Jelas dong. Emangnya nggak gelap mas pakai kacamata gitu? Ya enggak, justru kacamata ini membantu gue untuk menyortir dan meminimalisir pemandangan-pemandangan gak enak di mata dan gak enak di hati. Kayak, Amanda, kamu kalau meeting jangan di gudang dong. Gudang? Ini kamar saya mas. Amanda Larasati, kamu tuh kok anak gadis, kamarnya kayak bekas bencana prasejarah sih. Malu dong. Selamat siang semua staf Love Entertainment. Siang pak. Hari ini kita meeting online ya. Tapi tolong, kali ini yang serius. Jangan seperti tempo hari, ya. Siap, Pak. Ya udah, kalau gitu kita mulai dengan Amanda. Pantesan kamu kemarin seharian nggak bisa dihubungin ya? Hah? Kamu jadikan WFH tuh alasan buat traveling, ya kan? Kamu pakai buat jalan-jalan gitu. Wah, kamu jangan mentang-mentang kenal dengan keluarga Pak Evan bisa semena-mena. Saya laporkan, biar ketahuan kualitas pegawai KKN itu seperti apa. Ya Allah pak, ini tuh cuman background pak. Background? Maksudnya? Saya dong, Pak. Lagi nyambi nyari UFO. Oh iya, saya tahu, saya ngerti. Maksud kalian kan gonta-ganti background kan? Iya kan? Saya tahu itu, saya juga bisa kok. Maksudnya gini, kalian tuh tolong fokus ke meeting, jangan fokus gonta-ganti background gitu loh. Sudahlah. Sambil nunggu yang lain, lebih baik kita melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu loh, yang guna. Ya pak, siap. Itu gonta-ganti background. Gimana caranya? Sorry, belum telat kan? Belum kok mbak kan, baru mulai. Kania, gimana suami, anak? Aman, terkendali. Mawar, mamanya dipinjam sebentar ya. Mawar, tadi kan mama bilang ya, kalau mama lagi meeting, mamanya nggak boleh diganggu. Iya. Ya. Papa gimana sih? Katanya mama bilang jagain dulu anaknya. Ini mama lagi meeting. Iya, sorry Ma, tadi Mbak Diana datang minta gula. Yuk Mawar yuk. Oh gitu. Ini jadi istrinya lagi kerja. Papanya asik-asikan ganjen-ganjenan sama tetangga gitu ya. Bukan gitu. Ini mama lagi cari duit loh. Iya. Dasar ganjen. Masa tetangga datang apa usir sih, Ma? Ya udah cepetan sana. Ini mama mau kerja. Sorry ya. Mau sama mama. Cepet Pak, sana bawa sana Pak. Iya. Ya ampun Mawar. Ganti. Lanjut. Sorry ya. Oke, nggak apa-apa mbak. Jadi Amanda, siapa yang izinin kamu untuk bicara? Kamu tahu kan, ini meeting praproduksi, ya. Selama Pak Evan tidak ada di sini, saya yang berhak memimpin meeting ini. Karena saya eksekutif produser. Emang kamu merasa lebih penting dari saya, gitu? enggak pak, enggak. Saya cuma. Sudah. Jangan banyak alasan. Kamu boleh ngomong kalau saya udah izinin ngomong, ya? Ya, baik pak. Ya udah, kita lanjut. Jadi Amanda. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan kita di grup WA, hari ini aku akan ngundang Mbak Sheryl selaku penulis skenario dan juga Mas Aldo selaku sutradara. Manda, lu invite dua-duanya? Loh, iya Mas. Ntar kalau satu-satu bolak-balik meetingnya. Kenapa? Emang lu nggak tahu, Man, kalau si Mbak Sheryl itu Gua kenapa? penulis paling berbakat, paling baik, paling dicari untuk tahun ini. Mbak Sheryl udah join. Apa kabar Mbak Sheryl?
Gimana Mbak rasanya work from home? Gue itu penulis freelance. Setiap hari juga WFH, nggak perlu nungguin COVID. Sheryl, gimana? Ini udah tanggal berapa? Kata Amanda, draft 3 belum masuk-masuk nih? Atau Amanda yang belum baca-baca? Iya, gue belum nyetor Pak Gun, sorry banget ya. Abis jujur aja, ini kan kita banyak sekali perubahan. Set juga diminimalisir karena kita masih dalam kondisi pandemi ini. Tapi yang paling utama gue nggak srek adalah note direvisi yang dikasih Amanda. Amanda? Mbak Sheryl, itu note revisi draft 2 yang saya kirimkan itu sebenarnya berdasarkan masukan dari Mas Aldo selaku sutradara, Mbak. Iya, tapi gue nggak setuju. Nggak apa-apa kan? Gini deh, Tristan itu tokoh utama kita. Nggak mungkin penonton simpatik sama tokoh playboy, sok ganteng, yang kerjaannya cuma manfaatin posisi dan kesempatan yang dia punya doang. Oh jadi gitu. Mentang-mentang gue terlambat langsung ambil kesempatan buat jelek-jelekin gue. Sheryl, lu kan katanya penulis terkenal. Masa move on aja nggak bisa sih? Wow, ada yang sensi. Kirim-kirim bubur merah dong kalau nama lo tiba-tiba berubah jadi Tristan. Manda, mereka itu mantan pacar kuliah. Nih gini ya, gue ceritain. Dulu Mbak Sheryl film pertamanya kan meledak. Nah, si Mas Aldo tuh belum jadi siapa-siapa. Terus pas film keduanya, si Mbak Sheryl kekeh pengen banget si Mas Aldo yang sutradarain. Tapi, si Mas Aldo malah selingkuh sama bintang utamanya. Lu tahu kan sendiri cowok tuh gimana. Dan sekarang lu mana mempertemukan mereka lagi, Manda. Aduh, gimana sih, Manda? Oh, gue sekarang ngerti kenapa usulan dari Bapak Sutradara di draft kedua ini bisa kayak begitu. Ternyata pengalaman hidup. Wah, parah nih. Pak Gun, sorry nih Pak. Gue kayaknya nggak bisa deh kerja sama penulis yang baperan kayak begini. Pak Gunawan, sorry. Tapi ini pilihannya antara saya atau dia. Kania. Ayo dong, sekarang waktunya nunjukin kemampuan kamu. Aduh Pak, saya kan cuma bagian keuangan Pak. Kan Bapak eksekutif produsernya yang ngewakilin Pak Evan, mimpin meeting ini, ngambil keputusan. Iya kan Pak? Amanda, kemana sih Amanda? Iya, hadir Pak Gun. Amanda, tolong kamu nanangin situasi ini ya. Aku dapat telepon dari Pak Evan. Ya, sebentar. Tangani dulu. Ya, halo Pak. Oke, Mbak Sheryl, Mas Aldo, aduh maaf sekali ya kalau meeting ini malah bikin salah paham. Jadi gini, ini kan proyek film andalannya dari Love Entertainment ya. Jadi kami mengajak Mbak Sheryl dan Mas Aldo juga bukan pertimbangan yang main-main loh Mbak, Mas. Kita tuh di sini percaya kalau Mbak Sheryl itu penulis terbaik dan Mas Aldo juga sutradara hebat. Jadi ya kita semua tahulah kalau Mbak Sheryl dan Mas Aldo tuh sama-sama profesional. Jadi mohon kerjasamanya ya. Siang Pak Evan. Siang semuanya. Siang Pak. Siang Pak. Maaf ya saya baru bisa join. Yang Mbak Evan. Jadi gimana? Lagi ada kendala ya, Sheryl dan Aldo? Enggak kok Pak, aman. Saya sih profesional. Apalagi saya Pak. Tapi Pak Evan, saya di sini punya permintaan sedikit. Kita kan punya tim kreatif ya. Mulai sekarang saya mau urusan cerita biar jadi urusan saya sama kreatif. Jadi kalau ada masukan boleh dikasih ke kreatif. Oke, Mbak Sheryl. Berarti setelah ini nanti kita lebih intensifkan diskusi berdua aja ya. Berarti Mas Aldo kalau misalnya ada masukan boleh disampaikan ke saya aja. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita pindah ke bagian casting ya. Jadi gimana? Kemarin saya sudah ini Pak, kontak langsung dengan Marion Olga. Marion Olga? Aduh, dia kan masih kecil, pemain baru lagi. Cantik memang, tapi kurang seksi. Ini tuh tokoh Reva, itu cocoknya dimainin sama model-model kayak Cikita Mirzakat. Oh, jadi gitu ya? Harus seksi, sensual, genit gitu? Ya, menurut skenario sih seperti itu ya. Nggak tahu deh siapa yang bikin. Kalau menurut saya, Cikita dan Marion sama-sama punya kelebihan masing-masing. Gary, coba hubungi manajernya. Terus tanyakan soal schedule dan juga budgetnya. Siapa tahu kalau cocok, kita bisa minta mereka casting online dua-duanya. Oke, siap Pak. Tenang.
Wait. Wah, ini semua backgroundnya keren-keren ya. Saya ikutan ya. Saya ngasih tahu mereka, Pak. Oh ya? Tapi kok Pak Gun nggak ganti background apa-apa? Ah, ini saya baru mau pasang, Pak. Ah. Maaf, Pak, bukan itu, saya cuma bercanda, Pak. Ini, saya maksudnya ini nih, Pak, nih. Ah. Loh. Pak Gun? Ah ya sudah, biarkan saja dulu Pak Gun. Jadi, aman semua kan ya? Saya nggak mau store akhir minggu ini, Pak. Kalau karakternya masih kayak masukan itu. Ya udah Mbak Sheryl, berarti nggak apa-apa Mbak Sheryl tetap nulis aja dulu sesuai yang Mbak Sheryl inginkan. Yang penting poin-poin yang lainnya dulu Mbak. Oke. Oke. Kalau gitu saya lanjut ke next meeting ya. Kalian lanjut aja. Bye. Oke, berarti sampai di next meeting ya. Makasih semuanya. Bye. Bye. Nah, ini Pak yang saya mau pasang. Keren kan? Bagus. Loh. Kok pada nggak ada? Pada pergi semua ya? Wah. Amanda! Awas ya! Awas kamu! Bener-bener ngerjain saya ya? Hah? Bener nih. Pengen rebutin posisi saya. Awas kamu, Amanda. Awas kamu ya, awas.